Hadiri ibadah Natal dan juga perayaan ulang tahun GKI Kebonjati yang ke-100 dalam bentuk musical Praise and Worship pada hari Rabu 25 Desember 2024 jam 8 pagi dan juga jam 4 sore. Akan dimeriahkan oleh lebih dari 100 orang pengisi acara, pelayan-pelayan di GKI Kebonjati. Akan diisi juga oleh narasi-narasi dari pendeta-pendeta di GKI Kebonjati. Ada Pendeta Agnes, Pendeta Agus Gunawan, Pendeta Yoce, Pendeta Suryaman, Pendeta Diki, dan juga Penatua Frida. Dan ini dia daftar pengisi acaranya. Jangan lupa untuk daftar dulu karena tempatnya terbatas. Link pendaftaran ada di sini. Mari hadir dan menjadi bagian dari Wonder of Wonders GKI Kebonjati 100. Satu-satu, oke. Nama saya Untung Prasetyo dan ini adalah istri saya. Saya Ibu Umi. Nama saya Lili. Saya adalah Wiwih Nata Permana. Usia 86 tahun. Karena keterbatasan waktu, saya cuma bisa ikut berkontribusi 2 pohon Natal. Kita sudah bikin buat 3 3, ya? ya, 2 yang buat kecil-kecil seperti ini. ini. Dan satu lagi yang besar. Satu lagi yang besar yang ini. Kalau nggak salah saya punya 9, tetapi 2 adalah titipan dari menantu saya. Saya tergabung dengan membuat 100 pohon Natal ini karena merasa ada sukacita, karena bisa melakukan apa yang bisa saya lakukan. Dan selain itu juga kita jadi bisa lebih mengenal dengan anggota yang lainnya. Saya sadar akan pentingnya peran serta seluruh jemaat gereja kita ini agar supaya seluruh event ataupun acara yang diadakan oleh gereja itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kami berdua memang senang ya dengan kerajinan-kerajinan seperti ini, dan ini adalah satu kerinduan kami. Kami ingin mempersembahkan sesuatu yang baik untuk gereja. Ya, saya ingin membantu panitia supaya sukses tercapai 100 pohon Natal, dan ternyata tidak mustahil ya. Lebih dari 100 ternyata sudah terkumpul dari jemaat kita semua. Mari kita berperan aktif, mulai dari hal yang kecil yang bisa kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Gereja itu membutuhkan kita semua dalam setiap event dan setiap acara ataupun dalam setiap ibadah minggu dan seluruh kegiatan gereja. Oleh karena itu, saya pribadi ingin mengajak seluruh jemaat agar supaya berperan aktif dalam setiap acara yang diadakan oleh GKI Kebonjati atau acara-acara gereja yang lainnya juga. Jemaat semua kita ikut bersukacita dalam memeriahkan 100 tahun GKI Kebonjati. Kita ikut turut serta di dalam setiap kegiatan yang sudah disiapkan oleh gereja supaya kita boleh bersukacita semuanya. Sekarang saya sudah tidak bisa aktif seperti dulu
Tetapi saya berharap supaya generasi muda akan meneruskan kami-kami yang sudah lanjut usia. Kami yang tua tidak bisa bekerja, tidak berdaya lagi untuk menjalankan semua ini. Tetapi Tuhan baik, anugerah Tuhan diteruskan melalui generasi yang muda untuk tetap melayani Tuhan. Dan itu semua anugerah Tuhan sehingga kita bisa sampai di 100 tahun ini ya. Bisa semakin bertumbuh, semakin berkembang, berani untuk merangkul dan mengajak kaum muda untuk membangun bersama pertumbuhan Gereja Kebonjati ini. Gereja bisa menjadi wadah yang sangat bagus sekali bagi setiap warga jemaatnya agar supaya jemaat yang solid bisa mendukung seluruh keberadaan gereja dan berjalannya kegiatan gereja seluruhnya. Harapan saya semoga GKI Kebonjati semakin bertumbuh, semakin berkembang, setiap pelayanan yang ada di dalam gereja sehingga semuanya boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar. Dan itu semua adalah anugerah Tuhan semata. Kita perlu bersyukur dan berterima kasih kalau GKI Kebonjati bisa berjalan sampai 100 tahun. Dan saya bersyukur sampai usia yang sudah lanjut masih bisa menikmati, bisa mengikuti acara 100 tahun GKI Kebonjati. Maka dari itu saya mau turut berpartisipasi dalam apa yang saya masih bisa lakukan. Dengan kesederhanaan membuat pohon Natal, kalau melihat pohon Natal yang bagus-bagus, yang saya tuh sederhana sekali, tetapi saya bersyukur saya masih bisa turut ambil bagian dalam acara ini. Selamat ulang tahun Gereja Kebonjati. Love you. Selamat 100 tahun GKI Kebonjati. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-100 GKI Kebonjati.
Bapak Ibu yang terkasih, bukti penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel ketika melewati padang gurun sungguh nyata. Demikian juga penyertaan Tuhan selalu kita rasakan dalam keseharian hidup kita. Untuk itu, marilah kita awali ibadah kita dengan berdiri dan penuh ungkapan syukur menaikkan pujian baginya. If anyone eats of this bread, he shall live forever.
menyaksikan karya Kristus, menyatakan pertolongan Roh Kudus. Atau yang kita dengarkan suara kita sendiri. Shalom jemaat Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya percaya Tuhan selalu beserta dengan saudara. Saudaraku, saya Pendeta Nathaniel Valentino dari GKI Taman Cibono. Saya akan menemani saudara dalam renungan hari ini. Firman Tuhan diambil dari Bilangan 21 ayat 8 sampai 9. Tertulis begini. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Saudara terkasih, bagaimanakah perasaan saudara saat orang yang Anda cintai, pasangan atau anak saudara, menjelek-jelekan saudara dan menuduh saudara berlaku jahat terhadap mereka? Padahal apa yang sudah saudara lakukan selama ini adalah tanda cinta kasih saudara kepada mereka. Tidak sedikit dari antara kita yang pastinya akan marah dan kesal dan kemudian membalas perlakuan mereka dengan hal-hal buruk. Tetapi tidak sedikit juga dari antara kita yang tetap mengasihi mereka dengan setia, berbuat baik dan tetap sabar, mencintai mereka walaupun hati kita tersakiti. Itulah yang Tuhan tunjukkan kepada umat-Nya, bangsa Israel. Tuhan berkali-kali terluka hatinya karena perbuatan umat-Nya. Saat di padang gurun, Tuhan selalu memberkati mereka dengan tuntunan agar mereka tidak tersesat. Pada siang hari, Tuhan hadir dalam tiang awan, dan pada malam hari, tiang api. Tuhan juga menyediakan makanan berupa roti mana dan daging berumur. Tuhan juga menyediakan minuman bagi mereka. Atas semua kebaikan Tuhan itu, bangsa Israel justru selalu bersungut-sungut kepada Tuhan. Bahkan menuduh Tuhan melalui Musa bahwa mereka ini dituntun keluar dari Mesir hanya untuk membunuh mereka. Bilangan 21 ayat 5 tertulis begini. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makan hambar ini kami telah muak. Akibat perlawanan mereka kepada Allah, mereka justru ditimpa petaka. Mereka dipagut ular tedung sampai mati. Mereka menyesal dan berdoa kepada Allah. Allah menjawab seruan mereka dan memerintahkan Musa untuk membuat ular tembaga dan menaruhnya di atas tiang agar siapapun yang terpagut saat melihatnya ia tidak akan mati. Mengapa Tuhan melakukan hal ini? Bukankah lebih baik bagi Tuhan jika para penghujatnya itu binasa karena ular tedung? Apa gunanya mempertahankan orang-orang yang menjelek-jelekan Tuhan? Tetapi Tuhan tidak melakukan hal itu. Tuhan justru memberikan jalan keluar agar mereka tidak jadi binasa. Mengapa Tuhan melakukan itu? Jawabannya adalah karena kasih Tuhan yang sangat besar kepada umat-Nya. Tuhan memang tersakiti, tetapi rasa sakit Tuhan itu tidak lebih besar dari rasa cintanya kepada umat-Nya. Ibarat orang tua yang penuh kasih kepada anaknya. Ia selalu disakiti oleh anaknya. Nasihatnya tidak pernah didengar dan ia selalu dilawan oleh anaknya. Tapi ia tetap mengasihi anaknya itu dengan sepenuh hatinya. Atau ibarat seorang anak yang selalu menyayangi orang tuanya sampai masa tuanya, sekalipun ia berkali-kali disakiti, dibanding-bandingkan, dan bahkan tidak dihargai sebagai seorang anak. Itulah Tuhan. Ia selalu penuh kasih dan cinta kepada umat-Nya. Ia selalu menyertai umat-Nya. Saudara terkasih, kita patut bersyukur untuk cinta kasih Tuhan yang besar atas kita. Tidak ada satu kekuatan pun yang dapat memisahkan kasih Tuhan dari kita. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin
bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jaminan akan kasih Allah inilah yang memberikan kita kekuatan untuk melalui setiap tantangan dalam hidup kita. Saudara, di balik jaminan ini, kita tetap perlu berhikmat, kita tetap perlu mawas diri, dan tidak terlena. Janganlah karena Tuhan menjamin pertolongannya, lalu kita justru hidup semau-maunya, hidup di dalam dosa, dan justru semakin menyakiti hati Tuhan. Seperti kata Paulus kepada jemaat di Galatia, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Galatia 5 ayat 13. Jaminan penyertaan Tuhan itu bukanlah surat izin supaya kita bisa hidup dalam dosa, tapi sebaliknya menguatkan kita agar selalu optimis dalam menghadapi segala sesuatu dalam hidup ini. Saudara terkasih, jaminan penyertaan Tuhan ini sesungguhnya nyata juga bagi gereja kita ini, GKI Kebonjati. Selama 100 tahun, gereja ini berdiri. Gereja ini menghadapi beragam tantangan. Ibarat kapal, ada gelombang kecil, ada gelombang besar. Ada yang hanya menggores lambung kapal, ada yang sampai melubangi lambung kapal. Terlepas dari berapa banyaknya tantangan yang dihadapi oleh GKI Kebonjati, gereja ini tetap berdiri kokoh. Gereja ini tetap mengarungi lautan. Itulah bukti penyertaan Tuhan. Ini bukan karena kekuatan GKI Kebonjati sendiri, tetapi karena cinta Tuhan pada gereja ini dan komitmen gereja ini yang terus memegang tangan Tuhan dengan erat. Teruslah melangkah bersama dengan Tuhan GKI Kebonjati. Selamat memasuki hari ulang tahun ke-100. Tuhan memberkati. Saudara sekalian, kalau bicara soal kebaikan Tuhan itu buat saya banyak sekali yang harus ceritakan. Kadang bingung mau cerita apa yang akan disampaikan. Tetapi ada satu pengalaman menarik ketika saya belum menjadi seorang pendeta, masih dalam praktek pelayanan. Saya ingin bercerita bahwa seringkali kita punya harapan, punya isi doa, tapi Tuhan menjawab dengan cara yang berbeda. Dan tetapi cara Tuhan menjawab dengan cara berbeda itu luar biasa. Ketika saya tingkat 5, masuki tahun ke-5 kuliah di STT Jakarta, saya ditempatkan di sebuah jemaat, di sebuah pulau kecil di atas pulau Sulawesi, namanya Pulau Bangka. Dan beberapa hari sekali saya suka ke kota Manado. Itu harus melewati Selat Bangka namanya. Sekitar kalau naik perahu sekitar 1 jam. Nah, suatu hari saya ke kota Manado untuk berjumpa dengan pimpinan sinode gereja di mana saya praktek pelayanan. Dan biasa saya kira-kira harus sampai jam 4 sore di kota Likupang. Karena itulah perahu terakhir menuju pulau di mana saya melayani. Dan itu hari Sabtu, saudara sekalian, dan besok Minggu saya pelayanan khotbah Minggu, ibadahnya sih Minggu sore, saudara sekalian. Saya sampai di kota Likupang, pinggir pantai itu, ternyata saya sudah terlambat, dan saya nggak sadar kalau terlambat.
Orang kalau mau masuk melewati pelabuhan yang saya suka lewati itu harus lewat pasar. Dan orang berteriak, Pak Pendeta, Pak Pendeta. Saya nggak kira kalau mereka memanggil itu pendeta, karena merasa belum pendeta, jadi cuek aja begitu ya. Karena saya pikir itu bukan manggil saya, mereka manggil saya Pak Pendeta, Pak Pendeta. Dan saya sadar bahwa panggilan Pak Pendeta buat saya itu ketika salah seorang pedagang di pasar mengatakan, sambil menempuh Pak Pendeta, perahunya sudah pergi. Jadi Pak Pendeta pilihannya adalah tinggal di pasar bersama dengan kami, menunggu dijemput besok pagi. Di bayangan saya adalah saya harus nginep di pasar, tidur di pasar bersama para pedagang. Itu oke, nggak apa-apa. Mereka mengatakan bahwa jemaat yang akan saya layani itu akan menjemput kembali besok pagi. Lalu saya berkata dalam Tuhan, saya di pinggir pantai, ya Tuhan, apakah tidak ada cara lain selain harus tidur di pasar sepanjang malam di pasar? Apakah tidak ada pertolongan lain? Ya Tuhan, kenapa tidak bisa menunggu perahu itu? Padahal hanya telat 15 menit. Ketika berkata begitu, saya bilang, Tuhan tolong, karena besok saya mau pelayanan hari Minggu. Lalu tiba-tiba ada seorang anak muda mengatakan, Pak Pendeta mau ke Pulau Bangka kan? Ya, saya bilang. Oke Pak Pendeta, jangan pergi kemana-mana. Saya akan bantu Pak Pendeta, saya akan carikan perahu ke sana. Saya menunggu di pantai, saudara sekalian. Lalu kemudian, tak lama kemudian, anak muda itu bersama dengan 2 orang laki-laki dan mengatakan, Pak Pendeta, 2 orang ini akan bersedia menolong Bapak mengantar ke Pulau Bangka malam ini. Tetapi tidak langsung ke desa, karena mereka ke pulau yang sebelah. Jadi kalau harus ke desa Bapak layani, mereka berputar, kita akan turun di ujung pulau, sisi yang lain. Nanti kita jalan kaki. Apakah Pak Pendeta bersedia? Lalu dia mengatakan 2 orang laki-laki inilah penatua di gereja juga, yang bulan depan kata mereka akan Bapak layani. Oh, saya berkata, iya, saya ingat. Saya memang bulan depan akan ditugaskan di pulau yang lain. Kami berkenalan dan kemudian melanjutkan perjalanan di jam 10 malam itu, saudara sekalian. Jam 10 malam, saya naik perahu yang hanya pas pantas saja. Melewati lautan yang penuh dengan gelombang besar. Tibalah di ujung pulau yang lain. Lalu anak muda mengatakan, kita turun sih Pak Pendeta, kita menembus hutan sepanjang malam. Wah, kebayang harus menembus hutan. Tapi saya yakin Tuhan menolong. Dan kita sampai kami tiba di sebuah desa, sebuah perkampungan Muslim. Dan mengatakan, Pak Pendeta tunggu di sini, saya akan datang ke sebuah rumah. Lalu dia mengetuk sebuah pintu rumah dan mengatakan, ketika yang punya rumah masuk, datang dan mengatakan, Pak Pendeta butuh senter, butuh parang untuk melewati hutan malam ini supaya besok bisa melayani di gereja. Dan orang itu tanpa berpikir panjang langsung meminjamkan senter dan parang yang panjang agar kami bisa melewati hutan sepanjang malam itu. Dan betul kami melewati sepanjang malam melewati hutan itu. Sekitar jam 5 pagi kami sampai di desa. Terjadi berita yang luar biasa bahwa saya tiba jam 5 pagi di desa dampingi oleh seorang anak muda. Tetapi yang paling menggemparkan bukan karena saya tiba di desa itu, saudara sekalian. Bukan. Yang membuat mereka gempar, heran adalah siapa yang mengantar saya. Ternyata yang mengantar saya itu, anak muda itu adalah anak muda yang sudah sekian tahun tidak pernah kembali ke desa. Yang sudah dianggap hilang oleh penduduk desa. Tapi dia justru menjadi penyelamat saya untuk mengantar. Dan mereka mengatakan, luar biasa peristiwa subuh hari ini. Pak Pendeta bisa tiba di desa dengan selamat. Dan kami bisa berjumpa dengan anak kami yang sudah sekian tahun tidak pernah berjumpa. Dan saya merenung di situ. Inilah cara Tuhan menolong. Bayangan saya adalah, Tuhan kenapa nggak tunggu 15 menit saja kok sampai ditinggal? Tuhan kenapa alternatifnya harus tidur di pasar? Tapi ternyata pertolongan Tuhan lain. Tuhan menjawab doa saya untuk bisa sampai di desa itu, untuk saya pelayanan di desa itu, di pulau itu. Tapi dengan cara yang lain Tuhan menolong. Dari pengalaman ini, Bapak sekalian, yakinlah bahwa jalan hidup kita selalu ada dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Seringkali kita berdoa pada Tuhan, kita berharap
Tuhan menjawab harapan-harapan kita dengan apa yang kita bayangkan. Tetapi Tuhan tidak selalu menjawab doa kita dengan apa yang kita inginkan, tetapi yang terbaik yang dapat Tuhan berikan buat kita. Dan semoga pengalaman ini juga bermanfaat buat kita semua sekalian. Yakinlah bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Bapa yang mana, jikalau anak yang minta roti, akan diberikan batu. Kalau minta ikan, akan diberikan ular. Jika Bapa yang manusia saja tahu yang terbaik, memberikan yang terbaik buat anak-anaknya, bagi Tuhan kita yang begitu baik, pasti dapat memberikan yang terbaik dari apa yang kita pikirkan dan kita harapkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selamat mensyukuri dan merayakan kebenaran Tuhan dalam 100 tahun untuk GKI Kebon Jati Bandung. Kiranya pada masa depan semakin menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana juga sebenarnya sudah berlangsung selama 100 tahun ini. Tuhan memberkati. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan yang berkuasa. Dalam segala situasi, kami percaya bahwa tangan-Mu bekerja. Ajar kami untuk bersandar pada kuasa-Mu yang tidak terbatas. Dalam setiap tantangan, biarlah kami tidak takut karena Engkau ada. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Dalam pengharapan, kami ingin mengandalkan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih dan kuasa-Mu yang menyelamatkan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Anak-anak, sejak kecil engkau sudah mengenal Tuhan. Tuhan selalu baik, tidak ada yang buruk dalam pikiran kita. Tuhan yang sangat mengasihi akan segera menolong kalian.
siapa? Ke siapa? Kak, di sini di tengah. Lu ikut aja. Nanti ya dulu yang nanya baru kita. Selalu susah kalau nggak muter. Nggak bisa kalau muter. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku akan melihat Dia jadikan semua. Tuhan menjawab doa, Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Dengan lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. Kami atas nama Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Kebonjati mengucapkan terima kasih atas pelayanan anak-anak SDK Penabur Pasikaliki. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik makasih ya. Suaranya bagus-bagus banget.
hai cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terti. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terti.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat GKI Kebonjati yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, puji syukur pada Tuhan Yesus. Dalam kebaktian Pentakosta, jemaat dengan antusias dan sukacita turut terlibat dan mengambil bagian menjadi saluran berkat. Persembahan syukur tahunan berupa beras, telur, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak, dan sebagainya telah kami salurkan untuk Diakonia GKI Kebonjati, Rumah Singgah Pemulihan di Taman Cibaduyut, Panti Yatim Baraya di Taman Kopo Indah 1, Panti Asuhan Bakti Luhur Alma di Taman Kopo Indah 2, Yayasan Panti Asuhan Pelangi di Taman Rahayu, Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia, Yayasan Kristen Dana Mulia, Yayasan Rumah Tumbuh Harapan di Jalan Dangder, dan Panti Kasih di Panorama Lembang. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mengambil bagian dan turut serta menjadi berkat. Tuhan memberkati. Ya, nama saya Yulia Eli Sudaria. Bagi Ibu GKI Kebonjati itu apa sih? Bagi saya dan bagi keluarga saya, Gereja Kebonjati itu adalah gereja yang dari tahun 86 saya sudah menjadi anggota di Gereja Kebonjati, dan gereja yang sangat saya sayangi gitu. Makna kata setia untuk Ibu? Ya? Makna kata setia? Setia, maknanya yaitu setia, menurut saya setia pada Tuhan, setia juga pada keluarga. Ya. Thank you Ibu. Terima kasih. Mas Mari. Mau wawancara Oma boleh sebentar? Oma sebentar diwawancara sebentar. Diwawancara sebentar. Buat gereja minggu hari. Sok sebentar lihat sini aja. Ya. Nanti sama saya dipandu pertanyaannya. Pertama, lihat ke kamera ya Oma ya. Ayo Oma. Ayo diwawancara. Lihat kamera ya. Sebutin nama dulu Oma. Saya Ibu Hera Nengsi. Oke. Bagi Ibu, bagi Oma, GKI Kebonjati itu apa sih? GKI Kebonjati itu apa sih bagi Oma? Ya, apa ya? Saya dari dulu ya sudah di sini, jadi selalu datang ke sini. Apa makna kata setia? Setia. Oh, sebagai rumah kedua. Apa makna kata setia untuk Oma? Setia ya, apa ya setia teh? Ini mah aku jelema nggak sekolah, dia ditanya no hesai. Dia teh udah 87. Oh iya, bagus. Udah 9, hampir 90. Iya. Jadi setia apa? Maknanya setia apa? Setia kayak apa ya? Dia tidak bercabang. Oke, siap. Terima kasih Oma. Terima kasih. Udah berapa puluh tahun gereja di sini? Ya, sekarang kamu wawancara. Yang muda kudu. Jangan kok. Ya, season aja kok. Lihat sini. Wakilnya yang muda. Ya ampun. Sebutin nama. Jessica, Cincing biasa dipanggil. Oke. Bagi kamu GKI Kebonjati itu apa sih? Gereja dari kecil sampai sekarang masih di GKI Kebonjati. Apa makna kata setia? Meskipun banyak cobaan dan pilihan lain dan godaan lain, tapi tetap bertahan pada satu yang disetiakan. Udah itu aja. Oke, sip. Thank you, Cing.